Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya sudah bersuci atau Terima kasih kemudian Bapak. bersama wudhunya batal. Wudhunya batal. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, semoga para pemirsa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali kembali kami menyapa Anda dalam program live interaktif Fatwa TV Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullah Ta'ala, yang guru kita ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian tak lupa salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Dan alhamdulillah para pemirsa, guru kita Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Insyaallah. Alhamdulillah, saya sehat. Masya Allah. Keluarga sehat Ustadz ya? Semuanya sehat. Masya Allah. Siap Ustadz menjawab pertanyaan dari para pemirsa? Insyaallah. Baik Ustadz. Biiznillah. Biiznillah. Jazakumullah khairan Ustadz atas waktu dan ilmunya Ustadz, sudah hadir bersama kami di studio Ustadz. Barakallahu fikum. Dan demikianlah pemirsa, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik, dan tentunya kita selalu doakan guru-guru kita, asatidzah kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan mereka kesehatan, umur yang berkah, agar selalu memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, faidah-faidah yang bermanfaat. Dan kami juga informasikan live interaktif kita pada kesempatan yang berbahagia ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian ada Radio Albina AM Bekasi, ada Radio Tuah FM Riau, dan Radio Dai Tengaran. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan sebelum kita menunggu penelpon yang bergabung, Ustadz minta untuk menyampaikan nasihat pembuka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah SAW di samping mengajak kita, mendorong kita, memotivasi kita untuk memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga mengajarkan kita untuk memenuhi hak-hak sesama, hak-hak hamba Allah, dan bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik. Karenanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan. Kemudian di akhir hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Nah, ini adalah petuah dan anjuran yang menggabungkan antara dua hak, hak Allah dan hak hamba. Maka seyogianya seorang muslim tidak hanya perhatian dengan kesalehan pribadinya, tapi dia juga hendaknya berusaha untuk saleh secara sosial, bergaul dengan baik, berakhlakul karimah, memberikan hak-hak kepada sesama dan tidak menzalimi mereka. Ya, dengan demikian insyaallah mereka sudah menggabungkan antara dua hal yang dikumpulkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Mu'adz bin Jabal yang sangat agung ini. Baik, ini sebagai nasihat pembuka pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan Ustadz. Barakallahu fikum.
Nah, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan para pemirsa, kami memiliki kabar gembira. Kami mengajak warga Madiun, Jawa Timur dan sekitarnya dalam safari Dewan Fatwa sambutan Ramadan bersama guru-guru kita, Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, hafizahullah ta'ala, Ustadz Dr. Sofyan Baswedan, hafizahullah ta'ala, pada hari Sabtu insyaallah 4 Maret 2023 bertepatan dengan 12 Sya'ban 1444 Hijriah di Masjid Samsul Huda, Madiun, Jawa Timur. Dan insyaallah akan dilaksanakan pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian esok harinya pada hari Ahad 5 Maret 2023 13 Sya'ban 1444 kami juga mengajak kaum muslimin di masyarakat Pekalongan dan sekitarnya Jawa Tengah untuk menghadiri safari Dewan Fatwa bersama guru-guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi hafizahumullah ta'ala, bertempat di Masjid Imam Syafi'i Pekalongan, Jawa Tengah pada jam 9 pagi waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Barakallahu fikum. Dan kembali kami mengajak para pemirsa untuk bergabung bersama kami, bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331 5446 087, 0331 5446 087, dan tentunya kami harapkan pertanyaan sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini, yaitu fikih ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala. Ustadz, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui website dari Amalia Roshida di Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, barusan saya mendengar ceramah dari seorang ustadz yang katanya sewaktu kita sujud lalu mukena yang kita pakai menghampar di tempat sujud sewaktu dipakai sujud, maka sujudnya tidak sah. Alasannya karena mukena adalah benda yang ikut bergerak sewaktu dipakai sholat. Begitupun seorang lelaki apabila laki-laki tersebut memakai sorban, kemudian sewaktu dipakai sujud sorbannya ikut menghampar di tempat sujud, maka sujudnya tidak sah. Benarkah demikian, Ustaz? Iya, ketika sorban atau mukena menghampar di tempat sujud, maka saya tidak mengetahui ada mahdzur atau ada sesuatu yang bermasalah dalam hal itu, ya. Dan tentunya ketika seorang wanita sholat dengan mukenanya, itu adalah satu hal yang sulit untuk dihindari. Otomatis ketika dalam posisi sujud di mana wajahnya berada di posisi bawah, maka otomatis mukenanya sebagian juga akan ikut menghampar di tempat sujud, ya. Maka ini adalah sesuatu yang sulit untuk dihindari, ya, dari apa yang saya bisa bayangkan, ya, dari pertanyaan itu. Maka pertama karena tidak ada larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW baik dalam hadis maupun dalam Al-Quran. Sementara hukum dasar permasalahan ini adalah sesuatu tidak dikatakan membatalkan sholat atau wudhu kita kecuali dengan dalil. Nah, ini adalah hukum asal yang kita harus pahami bersama. Jadi pada dasarnya tidak ada yang membatalkan sholat, tidak ada yang membatalkan wudhu kecuali jika ada dalil yang kuat. Ya, bukan cuma dalil, tapi dalil yang kuat yang layak untuk dijadikan hujjah dalam permasalahan hukum Islam. Ya, dan selagi tidak ada dalil yang cukup kuat untuk mengatakan sesuatu itu membatalkan wudhu atau membatalkan sholat, maka kita tidak boleh mengatakan bahwasanya hal itu membatalkan wudhu atau membatalkan sholat. Dan saya tidak mengetahui ada larangan dari Rasulullah SAW tentang hal ini, ya. Adapun kekhawatiran bahwasanya dengan terhamparnya sorban atau atau mukena itu menghalangi kening kita
atau hidung kita dari tempat sujud yang asli, yaitu yang di belakang mukena dan sorban itu, ya. Maka para ulama telah membuat kaidah yang masyhur dalam bab solat, bahwasanya setiap apa yang ada di antara badan kita dengan tanah, maka dia termasuk tanah. Ya, jadi apapun yang ada di bawah kita, yang terletak di antara badan kita dengan tanah, maka dia dianggap sebagai tanah. Sebagai contoh, kalau kita sholat di atas karpet, maka karpet itu adalah tempat sujud yang sah. Dia layaknya tanah yang, ya, layaknya kita sholat langsung dengan bersujud di tanah. Ya, demikian juga ketika kita sholat di atas keramik misalnya, maka keramik itu dianggap sebagai bagian dari tanah. Nah, maka termasuk keumuman ini juga kalau ada misalnya kain, ya, misalnya kain atau mukena, ya, atau sorban, ya, maka ini juga dianggap sebagai bagian dari tanah. Jadi tidak berpengaruh. Ya, kemudian satu sudut pandang lagi, ya, kalau ada kekhawatiran bahwasanya kening kita ini menjadi tertutup misalnya, ya, maka dalam sujud yang diperintahkan adalah kita meletakkan 7 tulang. Ya, kita bersujud di atas 7 tulang. Ya, dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ya, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang, ya, dan itu adalah 2 telapak kaki, kemudian 2 lutut, 2 telapak tangan, dan yang ketujuh adalah kening, ya. Dan kita mengetahui bahwasanya saat kita sholat tentunya lutut kita otomatis tertutup juga. Nah, jadi ketika dikatakan sini harus posisi terbuka, nah, kita akan muncul pertanyaan, kenapa kita menutup lutut kita, ya. Jadi itu saya tidak mengetahui ada dalil yang kuat yang mendasari hal itu. Maka alhamdulillah insyaallah salatnya para jamaah, ya, umat Islam ketika mereka sujud meskipun ada mukena atau sorban yang jatuh di tempat sujud, maka itu tidak menghalangi sahnya sujud kita, walhamdulillah. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Ya, demikianlah kepada saudari Amelia Rosida, jazakillah khairan wa barakallahu fik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331544687, 0331544687, Fikih Ibadah. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari saudari Dantiani di Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya berhubungan suami istri ada keluar darah. Ketahuannya pada saat dilap pakai tisu, tapi setelah itu darah tidak ada keluar lagi selama 4 hari. Kebiasaan saya darah haid akan keluar lancar di hari keempat atau kelima setelah berhubungan itu. Apakah di hari yang kedua sampai keempat dihukumi sebagai saya haid atau suci, Ustadz? Dan apakah hari yang tidak keluar darah saya harus mengkodok sholat? Mohon jawabannya, Ustadz. Ya, baik. Pertama harus dipastikan apakah darah yang keluar di hari pertama setelah berhubungan itu adalah darah haid atau bukan. Kita harus pastikan itu. Karena bisa jadi ada luka, ya, ada darah istihadhah atau yang lain yang kita harus pastikan dulu. Tapi kalau memang waktunya adalah waktu haid, ya, siklusnya sudah tiba, kemudian sifat-sifatnya juga adalah sifat darah haid, di mana warnanya adalah merah kehitaman, kemudian memiliki bau yang khas yang dikenal oleh para wanita, maka berarti memang itu adalah darah haid. Dan untuk diketahui bahwasanya darah haid itu selama masa haid tidak selalu keluar terus. Ya, jadi kalau kita perhatikan dalam 1 hari seorang wanita, maka darah itu tidak keluar terus selama 24 jam. Jadi ada jam-jam di mana darah tidak keluar dari wanita tersebut yang sedang haid. Dia sedang haid tapi darahnya kadang-kadang ada 2 jam, 3 jam, ada 4 jam yang sama sekali tidak ada darah yang keluar. Namun meskipun begitu,
para ulama mengatakan bahwasanya hari itu adalah hari haid. Dan jam-jam di mana darah sedang tidak keluar itu juga dihukumi sebagai waktu haid. Di mana tidak ada kewajiban sholat dan juga tidak boleh puasa pada saat seperti itu. Nah, demikian juga dengan hitungan hari. Nah, jadi memang misalnya ketika seorang wanita kebiasaannya adalah haid selama 7 hari, maka kadang-kadang ada 1 hari, 2 hari, ya bahkan di sini sebut berapa hari tadi? 4 hari. 4 hari ya yang tidak keluar darah haid sama sekali. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah hari-hari itu disebut sebagai hari suci atau hari haid? Tapi pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam bahwasanya hari-hari tersebut masih terhitung sebagai hari-hari haid. Sehingga tidak ada kewajiban sholat pada hari-hari itu, sehingga juga tidak wajib untuk mengqadha sholat pada hari-hari itu. Ya, meskipun selama 4 hari itu darah tidak keluar. Kenapa? Karena bisa jadi darah akan keluar di hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7. Dan ini adalah sesuatu yang normal. Artinya sesuatu yang biasa terjadi pada wanita yang sedang haid. Jadi Ibn Rushd rahimahullah ta'ala ketika membahas permasalahan ini dalam Bidayatul Mujtahid, beliau menyebutkan bahwasanya itu lumrah terjadi. Ya, bahkan kalau kita mengkiaskannya kepada kondisi seorang muslimah yang sedang haid dalam 1 hari, maka dia haidnya tidak senantiasa nyambung. Ya. Jadi ada jam-jam yang tidak keluar dari haid, tapi dia tetap berhukumi sebagai masa haid. Bukan berarti kalau misalnya selama waktu zuhur misalnya jam 12 sampai jam 3 darahnya tidak keluar, kemudian dia sholat di situ, tidak. Ya. Jadi alhamdulillah ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita hendaknya mensyukuri itu semuanya karena ini adalah bagian dari kemudahan yang Allah berikan. Alhamdulillah. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Ya, demikianlah kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada saudari atau Ibu Dantiani di Riau. Jazakumullah khairan atas pertanyaan, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk berpartisipasi, bergabung bersama kami dengan bertanya langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor atau line interaktif kami di 0331 544 6087 0331 544 6087 fikih ibadah. Nah, kembali Ustaz kita bacakan pertanyaan Ustaz dari Bapak Syamsuddin di Sulawesi Selatan, Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, imam di kampung kami sholatnya batal. Yang membatalkannya karena bacaan Fatihahnya dibaca separuh surat saja setelah tasyahud pertama, bacaan sir. Karena walaupun bacaan sir masih terdengar dan ini disadari juga oleh beberapa jamaah, begitu pula bacaan tasyahudnya bermasalah. Masalahnya ada yang kurang dan ada yang ditambahkan pada bacaannya. Apakah tetap ke masjid ikut berjamaah atau bagaimana solusinya Ustaz? Oke, baik. Yang pertama, kita sebenarnya bisa menghindarkan kondisi seperti ini ya. Kondisi di mana imam membuat jamaah ragu-ragu sholatnya sah atau tidak. Ya, kemudian mungkin juga dari situ muncul kebencian dari para makmum untuk sholat di belakang imamnya. Ya, ini adalah kondisi yang seharusnya bisa diantisipasi. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Ya, yang berhak untuk menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalannya. Jika mereka sama dalam jumlah hafalan, maka yang dilihat adalah a'lamuhum bis sunnah, yang paling paham sunnah Nabi Muhammad SAW, yakni yang paling faqih di antara mereka, yang paling paham hukum-hukum agama. Jika keduanya satu level dalam 2 kategori yang pertama ini, maka yang dilihat adalah siapa yang lebih dahulu hijrah. Ini pada zaman Nabi Muhammad SAW dilihat siapa yang lebih dulu hijrahnya. Kemudian yang terakhir, jika ternyata bareng-bareng juga hijrahnya, maka yang dilihat adalah siapa yang lebih dahulu masuk Islam.
Ini adalah 4 kategori yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk menentukan siapa yang lebih berhak untuk dijadikan imam. Nah, jadi ada unsur paham hukum sholat, bahkan paham hukum agama secara umum, ya, terutama sholat tentunya. Ya. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya paham hukum sholat yang wajib, ya, maksudnya paham hukum sholat yang paling dasar, ya, yang dasar-dasar hukum sholat yang wajib diketahui, itu adalah syarat mutlak untuk menjadi imam. Bahkan beliau setelah membahas tentang perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah yang dikedepankan itu yang paling banyak hafalannya atau yang paling faqih, ya, mereka menyebutkan ada satu titik yang disepakati oleh mereka. Ada 2 pendapat dalam permasalahan ini. Nah, tapi beliau menyebutkan ada satu titik di mana kedua pendapat ini ketemu, tidak berselisih. Ya, ini kondisi ketika ada seorang yang hafidh atau lebih banyak hafalannya, tapi dia tidak memahami hukum-hukum sholat yang wajib. Ya, maka ini kata beliau, orang yang seperti ini disepakati tidak boleh dikedepankan untuk menjadi imam. Ya, jadi yang diperselisihkan adalah ketika ada 2 imam yang sama-sama paham hukum sholat yang wajib. Tapi yang satu lebih banyak hafalan, yang satu lebih paham hukum agama secara umum. Nah, ini adalah titik perselisihannya. Adapun kalau ada di antara mereka yang tidak memahami hukum-hukum sholat yang wajib, maka dia tidak boleh untuk dikedepankan menjadi imam dengan kesepakatan para ulama semuanya. Nah, jadi paham hukum agama itu penting, gitu. Maka ketika tadi muncul dia menjadi imam tapi surat Al-Fatihahnya tidak disempurnakan, bahkan tidak cuma dibaca separuh, ini kan rukun sholat, ya, yang tidak sah kecuali dengan dibaca selesai. Maka ini tidak boleh menjadi imam orang yang seperti ini, ya. Maka saya ingin mengatakan bahwasanya yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan imam, ya. Maka adalah tugas, ya, para takmir untuk kemudian membahas bersama, membuat keputusan untuk maslahat jamaah masjid semuanya, sehingga tidak perlu lagi ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya, dan jamaah tenang, ya, pilih yang banyak hafalannya, yang paham hukum agama, yang suaranya bagus, bacaannya indah, sehingga umat Islam bersemangat untuk datang ke masjid. Ya, tidak seperti sebagian masjid yang mungkin karena imamnya memiliki spesifikasi seperti yang disebutkan, akhirnya orang sampai males kan, sampai dia bertanya, ini kita jamaah apa enggak gitu. Ya, jadi ini adalah sebuah pertanyaan yang sebenarnya bisa kita hindari. Dan kalau seandainya yang menjadi imam adalah orang dengan kriteria seperti itu, maka adalah kewajiban bagi takmir masjid, ya, dengan musyawarah di antara mereka untuk menggeser imam tersebut dengan imam yang lebih baik, yang diridhoi oleh semua jamaah, dan tidak perlu muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tapi sebelum kita berbicara tentang sah tidaknya sholat, perlu kita ketahui bahwasanya hukum asalnya ketika suatu sholat itu sudah dikerjakan dengan rukun-rukunnya, dengan kewajiban-kewajibannya, atau dengan sunnah-sunnahnya, baik yang abad maupun yang hayat dalam istilah mazhab Syafi'i, maka dia sah. Ya, dia sah dan tidak perlu bagi kita untuk mengulanginya lagi. Maka kita juga harus melihat apakah indikasi-indikasi yang disebutkan tadi itu adalah meyakinkan atau tidak. Kalau misalnya barangkali dia mengeraskan bacaannya, maksudnya sholatnya sholat sir, tapi sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mereka mendengar, misalnya. Tapi kemudian misalnya imamnya memilih untuk melirihkan dengan lebih pelan lagi, dia bukannya nggak baca berarti, tapi dia baca tapi dengan suara yang lebih lirih. Kan bisa jadi seperti itu. Kita harus pastikan dulu kalau memang dia berhenti itu bukan untuk berhenti sama sekali, tapi dia melirihkan saja, ya, maka berarti sholatnya juga sah. Ya, dalam tasyahud juga harus dilihat dulu, barangkali dia melirihkan tapi tidak berhenti pada titik yang belum sempurna. Jadi itu harus dipastikan dulu. Maka dari situ baru kita berbicara apakah sholatnya sah atau tidak. Dan perlu diketahui bahwasanya
imam ya tidak menanggung amalan sholat makmum ya. Kecuali satu, yaitu sholat surat Al-Fatihah saja dalam sholat jahriyah yang menurut pendapat yang lebih kuat di antara para ulama. Maka makmum harus mengerjakan ibadahnya sendiri. Ini hukum yang perlu kita ketahui. Jadi mereka ya kalau imam baca pelan, mereka ya harus baca sendiri. Ya, tidak mengandalkan imam sudah baca, saya tidak baca, enggak boleh. Nah, kemudian ketika sholatnya imam batal, maka ini juga tidak menular kepada makmum kecuali kalau makmum tahu bahwasanya imamnya batal. Jadi kalau misalnya nih imamnya setelah sholat dia baru ingat dia belum wudhu misalnya. Kemudian dia mengatakan kepada para makmum, mohon maaf saya tadi ternyata batal dan belum wudhu. Maka yang seperti ini sholatnya imam batal, dia harus mengulangi, sementara sholat makmum tetap sah. Sholatnya makmum tetap sah. Nah, jadi kapan sholatnya makmum ikut batal? Kalau makmum mengetahui sholatnya imam batal, tapi dia masih terus lanjut. Misalnya ketika dia tahu bahwasanya imamnya adalah seseorang yang kafir dengan bid'ahnya, misalnya seseorang yang punya pemikiran qadariyah. Nah, ini dikafirkan oleh para ulama. Ya, maka kalau kita tahu dia qadariyah tapi kita masih sholat di belakang dia, maka berarti sholat kita tidak sah. Atau kita melihat dia tidak menutup aurat, tapi kita masih tetap bermakmum bersama dia. Dan tidak menutup aurat itu sengaja ya, bukan hanya tersingkap kemudian tertutup lagi, tapi dia sengaja tidak menutup auratnya misalnya. Maka dalam kondisi seperti ini karena makmum tahu bahwasanya sholatnya imam batal tapi dia masih terus sholat di belakangnya, maka berarti sholatnya makmum akan ikut batal. Tapi kalau imam tidak mengetahui batalnya sholat imam, maka meskipun sholatnya imam batal, maka makmum tetap sah sholatnya. Ya, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berdalil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya, masing-masing jiwa itu mendapatkan apa yang sudah dia amalkan dan dia juga bertanggung jawab untuk dosa yang dia lakukan. Nah, jadi ini masing-masing sudah. Ya, imam punya hitungannya sendiri, makmum juga punya hitungannya sendiri, dan batalnya sholat imam tidak menular ke sholatnya makmum, kecuali kalau makmum mengetahui bahwasanya sholatnya imam itu batal dan dia masih terus lanjut bermakmum pada imam tersebut. Nah, jadi ini ada beberapa sisi yang harus kita lihat ya. Jadi sisi antisipasi dulu. Nah, kalau sudah terjadi juga jangan buru-buru menghukumi sholatnya batal dan tidak sah. Kita harus lihat seperti apa dulu. Bisa jadi dia hanya melirihkan saja, tapi tidak menghentikan bacaan pada pertengahan surat Al-Fatihah. Ya, adapun kalau setelah ditanya ternyata betul dia menghentikan bacaan di surat Al-Fatihah, maka berarti sholatnya tidak sah karena Al-Fatihah adalah rukun dalam setiap rakaat sholat. Jadi ini penting sekali dan ini semuanya menunjukkan pentingnya fiqih ya, pentingnya pemahaman hukum agama Islam, terutama hukum tentang sholat untuk mereka yang ingin menjadi imam untuk umat Islam. Nah, maka itu harus terpenuhi pada setiap imam yang menjadi imam di masjid-masjid kaum muslimin. Wabillahi taufiq. Tapi Ustaz, berarti kalau dia sudah memastikan bahwa mungkin imamnya benar, tidak melanjutkan bacaan Al-Fatihahnya, kemudian karena kenyataannya mungkin sebagian imam itu tidak bisa digantikan Ustaz, karena atau dianggap posisi dia, atau tidak bisa digantikan di suatu masjid gitu. Iya, itu betul. Bagaimana atau pertanyaan tadi kan kalau dia baru tahu itu, baru dia itu setelah sholatnya selesai, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau sudah dinasihati ternyata dia masih seperti itu juga, maka tentunya di hari-hari berikutnya dia tidak boleh sholat di belakang imam yang seperti itu. Cari masjid lain saja. Nah, dia mencari masjid lain yang lebih selamat. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah kepada saudara atau Bapak Samsudin di Sulawesi Selatan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kami mengajak Anda, kaum muslimun dimanapun Anda berada, untuk bergabung bersama kami di sisa waktu yang ada ini
bertanya langsung kepada Ustadz melalui line interaktif kami di 0331 5446087, 0331 5446087. Kembali Ustadz, kita bacakan pertanyaan dari hamba Allah di DKI Jakarta, Kota Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya menemukan cairan putih seperti susu saat mandi dan cuci kemaluan. Menemukan lendir keputihan tapi warnanya agak kuning sedikit. Apa sudah tidak dianggap haid Ustadz? Putih tapi masih ada kuningnya ya. Iya, putih ada kuning-kuning. Flek mungkin. Ya, baik. Jadi tanda selesainya haid bagi seorang wanita itu ada dua. Yang pertama adalah keluarnya al-qassah al-bayda, keluarnya cairan putih yang bentuknya seperti benang ya, jadi kecil saja dia, secara volume tidak begitu besar, hanya kecil saja seperti benang ya, jadi seperti benang yang berwarna putih. Ini adalah al-qassah al-bayda, tapi tanda ini tidak ada pada setiap wanita. Sebagian wanita tandanya adalah al-jufuf atau al-jafaf, yaitu kering. Ya, kering, tidak ada darah lagi, di mana ketika seorang wanita memasukkan kapas pada kemaluannya, maka ketika dia mengeluarkan kembali kapas itu dalam keadaan kering. Nah, jadi inilah dua tanda yang kalau salah satunya sudah terlihat, maka seorang wanita boleh menghukumi dirinya sudah tidak haid lagi. Ya, adapun kalau masih ada keluar bercak ya, kuning ya, atau disebut sufrah, atau bercak yang warnanya keruh, diistilahkan sebagai kudrah, maka berarti haid belum selesai. Nah, inilah yang dimaksudkan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika ada para sahabat wanita yang bertanya, wahai Aisyah, apakah kami sudah selesai haid? Nah, maka beliau mengatakan, sabar dulu sampai kalian melihat al-qassah al-bayda. Jadi mereka bertanya tentang sufrah dan kudrah ya, tentang flek itu ketika di masa haid. Maka berdasarkan athar Aisyah ini, para ulama mengatakan flek ya, pada masa haid terhitung sebagai haid. Jadi haid belum selesai sampai para wanita melihat al-qassah al-bayda, cairan putih atau kering. Ya. Adapun kalau flek ini terjadi di luar masa haid, ya, jadi haid sudah selesai, qassah bayda sudah terlihat, tapi kemudian setelah beberapa hari ada flek warna kuning atau warna keruh tadi itu, atau sufrah atau kudrah, maka ini tidak dianggap sebagai haid. Nah, jadi ini yang dimaksud oleh perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kunna la na'uddu sufrata wal kudrata syai'an. Nah, kami dahulu tidak menganggap sufrah dan kudrah itu sebagai sesuatu yang menghalangi untuk salat. Ya, ini dibawa pada kondisi di luar masa haid. Jadi gampangnya ya, singkatnya ya, flek di masa haid terhitung haid. Dan flek di luar masa haid tidak dihitung sebagai haid. Juga flek di akhir masa haid masih terhitung sebagai haid. Ya, Allahu taala a'lam. Ya, jazakumullah khair Ustaz. Ya, demikianlah kepada hamba Allah di Jakarta Pusat. Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas pertanyaannya, dan alhamdulillah sudah ada penelpon yang bergabung Ustaz. Kita sapa terlebih dahulu, ada hamba Allah Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Jadi gini Pak Ustaz. Ya. Ya, silakan. Orang perempuan Iya. melakukan hubungan suami istri sebelum nikah. Iya. Hamil. Iya. Anak perempuan. Iya. Sekarang anak perempuannya sudah dewasa. Iya. Nikah. Iya. Jadi wali nikah tersebut katanya boleh dari bapak biologisnya itu, atau katanya boleh wali hakim. Iya. Nah, keduanya gini Pak Ustadz. Jadi harta pusaka. Keduanya menikah akhirnya Pak. Ya.
Keduanya menikah ya? Belum nikah setelah hamil dan melahir. Setelah hamil lah, sebelum melahir. Dalam hamil tadi menikah. Oke. Dengan bapak biologisnya. Nah, sekarang sudah dewasa dan mau menikah. Walinya itu ada yang bilang boleh bapak biologisnya itu, boleh wali hakim. Dan Pak Ustaz, harta warisan yang dibagi menurut selera saudara kandung, yaitu bagi rata. Nah, sementara orang tua kami itu istrinya 2. Yang satu jauh dari kami, 3 orang anak. Jadi kalau saudara kandung ini tetap prinsip demikian, kalau saya kan sudah tahu nih bahwa itu tidak boleh, saya menolak hasil dari pembagian itu. Bagaimana Ustaz tuh? Kata saya. Iya, cukup Bapak. Ya, itu aja Pak. Ada ditanyakan kepada saya lagi? Cukup Ustaz ya? Iya, baik. Jelas. Cukup jelas. Cukup jelas Bapak. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan berarti Ustaz. Silakan. Iya, anak yang lahir dari hubungan pranikah, ya, maka ini secara syar'i tidak boleh dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ya, menurut pendapat jumhur al-ulama. Ya, maka untuk kehati-hatian adalah bahwasanya pernikahan anak ini, ya, itu walinya adalah salah satu keluarganya, ya, salah satu keluarganya, baik kakak atau adiknya, ya, kemudian saudara-saudara, ya, pamannya, ya, atau termasuk boleh juga dalam hal ini menurut pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, paman-pamannya dari pihak ibu. Ya, ini bukan asabah, ya, maksudnya adalah apa istilahnya, ulul arham, ya. Tapi mereka memiliki syafaqah, memiliki rasa sayang yang sama, ya, seperti para asabah, yakni keluarga dari pihak pria, ya, dari pihak ayahnya. Maka Allah Ta'ala mereka juga boleh untuk menjadi wali, ya. Dan kalau mereka tidak ada, baru perwalinya berpindah kepada hakim, ya. Ini adalah yang lebih hati-hati karena ini adalah pendapatnya jumhurul ulama, yakni sebagian besar ulama. Kemudian yang kedua tentang warisan, ya. Warisan itu boleh dibagi rata kapan? Ketika para ahli waris sudah mengetahui jatahnya mereka dulu, baru kemudian misalnya mereka sepakat untuk misalnya dibagi rata sajalah. Nah, jadi mereka merelakan sebagian haknya setelah mereka tahu. Jadi mereka tahu persis jatah saya adalah misalnya 1/4 atau 1/8. Tapi kemudian karena memperhatikan beberapa hal, udah saya relakan sebagian hak saya, maka ini kita bagi rata saja. Jadi boleh seperti itu. Tapi kapan? Setelah seseorang mengetahui haknya. Ya. Adapun kalau dia belum tahu haknya, kemudian sudah merelakan, maka ini dikhawatirkan dia belum tahu. Kan orang kadang-kadang kalau dia tahu jatahnya cuma 1/4, ya nggak apa-apa. Tapi ketika tahu jatahnya setengah, ternyata banyak, kan dia kalau mau dibagi rata, dia akan berkurang banyak. Ya, jadi hendaknya kerelaan untuk membagi rata itu setelah semuanya dibagi secara syar'i dulu. Jadi jalankan syariat Allah, bagi dulu secara adil sesuai dengan syariat, ya. Baru kemudian kalau nanti ada yang ingin merelakan sebagian haknya untuk yang lain, mungkin untuk adik-adik, untuk yang cacat dan sebagainya, maka itu tidak masalah, alhamdulillah. Karena ya harta ini hak sesama ahli waris, ya. Kalau mereka sudah saling ridho maka tidak masalah. Tapi ridho ini harus atas dasar ilmu, ya. Setelah tahu jatahnya berapa, baru dia silahkan mau merelakan sebagian haknya, itu tidak apa-apa, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, demikianlah kepada Bapak hamba Allah di Kepulauan Riau. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Bapak yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung, ada Ibu Yanti di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Ibu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz. Ya. Di saat junub, ana tidak mandi junub, tapi diganti tayamum karena sakit. Apakah setelah sembuh mandi junub tetap menjadi wajib Ustaz? Iya. Cukup Ibu? Boleh juga Ustaz? Silakan. Boleh, silakan Ibu. Tentang doa tertimpa musibah Ustaz. Iya. Seperti ini. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi wa aslih li sa'ni kullah la ilaha illaan. Apa benar doanya seperti ini Ustaz? Dan apa artinya? Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Iya. Baik, yang pertama tentang Mandi junub. mandi junub. Ya. Tayamum. Orang yang punya kewajiban untuk mandi junub, ya, misalnya dia dalam posisi junub, ya, maka kewajibannya adalah mandi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Ya, dan jika kalian junub maka mandilah. Tapi setelah itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba." Tapi kalau kalian sakit, atau kalian safar, wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum min al-gha'id, atau ada seorang di antara kalian yang buang hajat, buang air besar, aw lamastumun nisa, atau kalian menggauli istri kalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, maka kalian boleh bertayamum. Fatayammamu sa'idan thayyiba, bertayamumlah dengan debu yang bersih, atau debu yang khalis, ya, debu yang murni. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya kalau ada halangan untuk tidak melakukan mandi wajib karena sakit, ya, bukan cuma sakit yang ringan tapi sakit yang berat yang membahayakan. Kalau kita mandi maka sakitnya akan bertambah atau kesembuhannya akan melambat. Maka ini adalah rukhsah yang membolehkan seseorang untuk tidak mandi dan menggantinya dengan tayamum seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya seperti tayamum dari wudu. Sama dengan tayamum sebagai ganti wudu. Jadi cukup mengusap wajah dan tangan saja. Jadi tidak dengan misalnya guling-guling di tanah, ya, seperti yang dipahami oleh sebagian orang, bahkan dipahami oleh sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu diperbolehkan dalam agama kita, dan ini adalah bagian dari rukhsah dan kemudahan dalam agama kita, maka silahkan Anda lakukan itu. Dan kalau Anda sudah melakukan itu, maka Anda sudah suci. Memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah tayamum itu rafi' am mubih, apakah dia mengangkat hadas atau hanya sekedar membolehkan ibadah untuk sementara waktu. Ada khilaf di antara para fuqaha dalam masalah ini, tapi yang lebih kuat Allah taala alam bahwasanya tayamum itu juga mengangkat hadas. Jadi kalau niat Anda adalah hadas akbar, yaitu junub, maka berarti dengan tayamum hadas Anda yang akbar ini sudah terangkat. Maka Anda boleh segera mengerjakan sholat yang menjadi kewajiban Anda pada waktu itu. Dan ketika nanti sudah sembuh, tidak perlu lagi untuk mandi wajib, karena mandi wajib ini sudah tergantikan dengan tayamum. Alhamdulillah. Ya, doa tertimpa musibah tadi. Ya, doa yang disampaikan oleh Ibu adalah sebuah doa yang ma'thur, yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dan itu adalah doa yang sahih, ya. Allahumma rahmataka arju, artinya adalah, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan.
fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka janganlah engkau gantungkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah urusanku semuanya. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Nah, ini adalah doa yang sangat agung. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jadi mungkin ada banyak tawaran-tawaran pertolongan di luar sana, tapi kita tidak mengharap kecuali hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala saja. Ini adalah tauhid, ya, mengesahkan Allah dalam harapan kita. Kita hanya mengharap Allah, hanya mengharap rahmat Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, maka janganlah engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri. Ini adalah berserah diri kepada Allah. Tawakal hanya kepada Allah. Ya, kita tidak ingin Allah membiarkan kita bergantung pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita makhluk yang sangat lemah. Kalau kita mau berserah diri kepada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa Nabi Muhammad SAW, jangan engkau pasrahkan diriku kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Sekejap mata pun kita akan binasa kalau kita menggantungkan diri pada diri kita sendiri. Maka kita harus bertawakal kepada Allah sepanjang hayat kita. Dalam setiap jam dan menit serta bahkan detik kehidupan kita, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni kullah. Di sini kita meminta agar musibah kita ini diangkat, kondisi kita diperbaiki. Maka di sini ada optimisme. Kita bangkit dari musibah, bangkit dari bencana, bangkit dari masalah yang menimpa kita. Kita berharap Allah memperbaiki kondisi kita. Semuanya. Ya. Semua aspek kehidupan kita mintakan. Jadi ini doa yang sangat mencakup, ya, syamil. Nah, kemudian diakhiri dengan la ilaha illa anta, ya, diakhiri dengan kalimat tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya engkau. Maka aku hanya berdoa kepadamu, ya Allah. Jadi ini adalah doa yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian seperti doa-doa beliau yang lain memiliki karakteristik jami'. Ya, jami' artinya adalah pendek, tapi maknanya luas, mencakup dimensi yang sangat luas. Ya, dan juga diiringi dengan adab berdoa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan la ilaha illa anta. Kemudian juga Allahumma rahmataka arju. Di situ ada iftiqar, ya, ada merendah, ya, menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah doa yang sahih dan sangat indah yang hendaknya bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Baik, barakallahu fiik. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kepada Ibu Yanti di Sumatera Barat, jazakillah khairan wa barakallahu fikum atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan Ibu yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali di sisa waktu yang tidak banyak ini kembali kami mengajak Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz dengan menghubungi line interaktif kami di 0331 5446 087. Kembali Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui website dari Dita Aliyah di DKI Jakarta, Kota Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah sholat sunnah ba'diyah setelah sholat fardu dapat dijeda terlebih dahulu seperti makan dan menghilangkan ngantuk seperti sejam setelah sholat fardu? Lalu saya masih kurang paham mengenai bagaimana runtutan masbuk dalam sholat yang tertinggal. Dua pertanyaan berarti Ustaz. Baik, tentang apakah sholat ba'diyah bisa dilakukan setelah jeda waktu yang cukup panjang setelah kita mengerjakan sholat fardu kita? Jawabannya boleh. Pertama, karena ini adalah sesuatu yang sifatnya sunnah. Ketika suatu sholat dihukumi sebagai sunnah, ini berpengaruh kepada cabang-cabang hukumnya, ya, kepada hukum-hukum turunannya. Jadi ada pengaruh seperti itu. Ketika jumhurul ulama berpendapat bahwasanya akikah itu hukumnya adalah
sunnah muakkadah, ya, bukan wajib, maka ini akan berdampak kepada hukum-hukum turunannya. Makanya para ulama membuat kaidah bahwasanya ibadah sunnah itu hukumnya lebih longgar. Maka dalam sholat sunnah misalnya kita boleh untuk niatnya dari pagi, nggak harus dari malam. Dalam sholat sunnah ya kita boleh duduk meskipun mampu berdiri. Ini adalah contoh dari kemudahan dalam sholat sunnah. Maka boleh juga melakukan sholat sunnah ba'diyah setelah ada jeda. Apalagi karena uzur. Ini uzurnya adalah ngantuk. Karena kalau kita sholat dalam keadaan ngantuk, ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka tidak masalah Anda tidur dulu, atau mungkin makan dulu, minum teh dulu misalnya, baru kemudian setelah itu ketika Anda fresh, ya, segar, Anda bisa sholat dalam keadaan terbaik. Tidak masalah, alhamdulillah. Kemudian mengenai sholat masbuk Ustaz nih. Ya, sholat masbuk itu gampangnya adalah ketika Anda masbuk, maka Anda menjadikan rakaat saat Anda masuk sebagai rakaat pertama untuk Anda. Mungkin bagi imam itu adalah rakaat kedua. Ketika Anda masuk di rakaat kedua, berarti itu adalah rakaat pertama untuk Anda. Tapi Anda harus mengikuti gerakan imam. Ketika di rakaat kedua itu imam duduk untuk tasyahud awal, maka Anda ikut. Nah, kemudian rakaat ketiga bagi imam adalah rakaat kedua untuk Anda. Rakaat keempat bagi imam adalah rakaat ketiga untuk Anda. Ketika imam tasyahud akhir, Anda ikut tasyahud akhir dulu. Kenapa? Karena innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Nah, baru kemudian ketika imam salam, ya di sini Anda baru sholat 3 rakaat. Berarti Anda harus menambah 1 rakaat lagi, dan itu adalah rakaat keempat untuk Anda. Dan di situ Anda tasyahud akhir lagi. Ya, berarti dalam sholat ini karena Anda masbuk, Anda tasyahudnya 3 kali. Ya, kenapa? Dalam rangka mengikuti imam, karena memang Nabi Muhammad SAW memerintahkan demikian. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dibuat untuk diikuti. Maka seperti itu ringkasan hukum atau teknis sholat orang yang masbuk. Ya. Lalu bagaimana Ustaz kalau dihitung mendapatkan 1 rakaat itu, apakah gerakan imam ketika sujud kah atau ketika? Iya, seseorang dianggap mendapatkan 1 rakaat jika dia masih mendapati imam ruku. Ya, secara tumakninah. Ya, jadi tumakninah itu artinya ketika imam masih ruku, dia sudah bisa ikut ruku bersama imam dan sempat untuk membaca Subhana Rabbiyal Azim paling tidak 1 kali. Ya, maka itu berarti dia sudah rukuk bersama imam secara tumakninah. Maka meskipun dia tidak membaca Al-Fatihah bersama imam, tidak membaca surat bersama imam, kemudian juga mungkin rukuknya agak terlambat dibanding imam, dia masih terhitung mendapatkan rakaat itu. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Demikianlah kepada Saudari Dita Aliyah di Jakarta Barat, jazakillah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada yang bertanya, keluarga dan para pemirsa semuanya. Dan alhamdulillah Ustaz, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan kali ini Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Dan semoga di lain kesempatan kembali kita bisa menyapa para pemirsa Ustaz bismillah. Insyaallah. Barakallahu fiikum. Ya, demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, berakhir perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf kepada para penelpon yang tidak sempat kami angkat, atau kepada para penanya melalui website yang pertanyaannya tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV dari Senin hingga Jumat. Dan informasi seputar Fatwa TV Anda dapat mengunjungi website kami di www.fatwatv.id dan mengupdate tanya jawab di www.dewanfatwa.com/tanya jawab. Dan kami juga mengajak Anda, kaum muslimin dimanapun berada, untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Kami mengajak kaum muslimin dimanapun berada untuk bergabung bersama kami dalam syiar dakwah Islam melalui rekening aktif yang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Akhirnya, semoga apa yang bisa sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.